Ada cerita tentang Arkitirema membimbing para ksatria, tetapi dia tidak menggunakan nama aslinya. Panggilan itu disebutkan oleh pemimpin Lemuria kala itu, yaitu Ramidar. Ramidar menyebutnya Zena Amnaruta, yang berarti anak dari Amnaruta, disingkat menjadi Zemnar. Arkitirema menyingkatnya menjadi Zemnar. Meskipun Arkitirema menyingkatnya menjadi Zemnar, tetapi kalangan ksatria dan para pendekar, juga kaum kerajaan, sulit sekali mengeja namanya, sehingga akhirnya dia disebut Semar. Begitulah cerita ini dimulai. Tapi ada versi lain tentang Semar Kantogok, tentunya versi Lemuria. Dan maaf apabila ada ketidakcocokan dalam cerita ini, karena cerita ini berdasarkan versi Lemuria, dan kita tidak menganulir cerita-cerita yang telah beredar di kalangan masyarakat kita. Lanjut ceritanya. Atlantaga merupakan sebutan dari tempat hidup kaum Atlantean, atau yang disebut Atlantis. Atlantaga adalah singkatan dari Atlantean Garba, atau bisa disebut juga dengan Gerbang Atlantean. Kaum pada masa kerajaan sulit sekali menyebut hal ini, sehingga menyebutnya dengan nama Antaga. Namun sebutan itu masih susah juga, akhirnya dikenal dengan nama Togok. Bentuk Togok digambarkan gemuk dan mulut lebar dan mata menonjol. Sebetulnya kalau dilihat bentuk tubuh seperti itu adalah bentuk Pulau Atlantis, karena di sana banyak tanur nuklir, sehingga membuat lingkungannya menjadi panas. Diceritakan di riwayat bahwa Togok mencoba menelan gunung, tetapi gunung itu meletus, sehingga membuat mulutnya robek dan matanya menonjol keluar. Itu merupakan gambaran dari Pulau Atlantis yang mengembangkan nuklir, dan bentuk tubuh Togok adalah peta Atlantis. Coba perhatikan baik-baik, bentuk tubuh Togok dengan peta Atlantis yang benar pasti sama persis. Tetapi masyarakat pada zaman itu tidak akan mengerti tentang Atlantis, maka dibuatlah tokoh bernama Togok yang menggambarkan tentang keturunan Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rekatawati, sehingga dari hasil perkawinan itu menghasilkan sebutir telur, yang karena kesal Sang Hyang Tunggal membantingnya, sehingga pecah menjadi 3 bagian. Cangkangnya menjadi Togok, putih telurnya menjadi Ismaya atau Semar, lalu kuningnya menjadi Manikmaya. Islan Lemurian terdiri dari 2 kata, yaitu Islan berarti pulau, yang sekarang diadopsi bahasa Inggris menjadi Island dengan arti yang sama, yaitu pulau. Digambarkan seorang tokoh bertubuh gemuk karena menelan gunung sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sangat gemuk. Tetapi digambarkan tokoh itu juga bijaksana dan damai. Digambarkan juga Ismaya yang sejuk dan tenang, karena Lemurian itu selalu menggunakan air sebagai basic teknologinya, tidak seperti Atlantaga atau Antaga yang panas karena teknologinya berbasis nuklir. Ismaya digambarkan memiliki kemampuan luar biasa dan bersembunyi di balik tokoh yang tua dan gemuk, namun lucu dan bijaksana. Jika kita perhatikan, itu adalah gambaran Lemurian. Perhatikan badan Ismaya, sebetulnya itu adalah peta Lemurian. Perhatikan benua Lemuria, bentuknya seperti wujud Ismaya. Kaum pujangga waktu itu sulit sekali menyebut tentang Islan Lemuria, sehingga menjadi Ismaya. Zeus karena berkilap dan selalu terang benderang, digambarkan dengan nama Manikmaya. Karena terlihat seperti manik-manik yang terbang di angkasa, para pujangga masa itu sulit untuk menggambarkan Zeus yang dikendarai oleh Adama. Jadi mereka menyebutnya dengan Manikmaya. Semua diceritakan tentang Manikmaya, yang penjelmaan kuning telur yang dipecahkan oleh Sang Hyang Tunggal. Jadi kalau diibaratkan kuning telur adalah intinya telur,
maka bagian yang paling berharga inilah yang kemudian menjadi kahyangan. Jadi cerita ini menggambarkan antara Antaga, Ismaya, dan Manikmaya. Itu melambangkan Atlantis, Lemuria, dan Zeus. Tapi masyarakat suka tertukar. Ismaya menjadi sebutan Semar yang sebetulnya itu adalah penggambaran Pulau Lemurian. Kebijaksanaan Jemnar dijadikan satu dengan gambaran Pulau Lemurian, sehingga bentuk Semar jadi bulat, nggak jelas dan jelek. Padahal Jemnar mah tidak begitu. Jika diperhatikan kisah Mahabharata dan Ramayana versi India, tidak disebutkan atau menjelaskan tentang Semar dan Togok. Nah, itulah cerita dasar dari Jemnar atau Architerema pada para ksatria tentang Atlantaga atau Atlantis, Island Lemuria atau Lemurian, Zeus yang digambarkan seperti manik-manik terbang. Para ksatria menceritakan semua itu kepada para pujangga. Akhirnya, ya seperti itulah ceritanya. Jadi muncul tokoh Semar, Togok, dan Manikmaya. Gunung itu adalah simbol dari ketinggian dan kesulitan yang sangat luar biasa, dan juga soal kebesaran akhlak serta kekuasaan. Jadi mereka sama sekali tidak kepikiran soal barca, tapi soal keluhuran budi pekerti. Ada beberapa versi soal Semar ini, mulai dari versi Serat Kanda, versi Paramayoga, versi Purwakanda, versi Purwacarita atau Wayang Purwa. Versi cerita yang manapun mau diambil terserah kepada masing-masing, karena semua itu adalah cerita agar menghibur dan mendidik. Tiap versi punya perbedaan. Yang dicerita asli seperti Mahabharata atau Ramayana tidak ada yang namanya tokoh Semar ini. Nah, inilah yang namanya cerita. Para pujangga masa itu akan secara bebas dan sebebas-bebasnya memodifikasi cerita sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Seperti ketika Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan wayang, karena beliau adalah dalang handal. Sunan Kalijaga mengatakan tentang senjata Jamus Kalimasada, atau kalau disebutkan kalimat asalnya adalah kalimat syahadat menjadi Kalimasada. Seperti Island Lemuria menjadi Ismaya dan sebagainya. Itulah salah satu contoh bahwa pada masa itu orang sulit melafalkan ucapan dengan benar. Makanya dibuat cerita-cerita dengan bahasa yang mudah dilafalkan, agar orang ingat dulu saja. Nanti perlahan-lahan baru dijelaskan kajiannya. Hanya saja ketika orang sudah mulai mengingat, penjelasan itu tak kunjung datang, karena sang dalang keburu tidak ada. Personifikasi pada waktu itu sangat kental, seperti peta Lemurian, diwujudkan dalam bentuk Semar yang tua dan gemuk, tapi menjadi tumpang tindih dengan kebijaksanaan Jemnar atau Architerema dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang pelik, yang dia pun disebut Semar pula pada zamannya. Dua cerita di zaman yang berbeda digabung menjadi satu. Akibatnya muncullah tokoh Semar yang tua dan gemuk tapi bijaksana, sehingga gambarannya menjadi semrawut. Kita kembali lagi ke Semar. Mengapa Semar memiliki senjata berupa kentut yang tak terkalahkan? Karena pada masa itu Semar menjelaskan tentang hidrogen yang kala itu sangat sulit diterima. Dan kita tahu bahwa hidrogen itu adalah berbentuk gas. Tapi semua orang pada waktu itu paham bahwa kentut itu adalah angin busuk yang keluar dari anus dan tidak terlihat tapi bau, yang juga mengandung gas metan dan mudah terbakar. Lemuria punya senjata berbasis hidrogen dan itu berupa gas. Maka diibaratkan Semar punya yang namanya kentut Semar yang ampuhnya luar biasa. Ada cerita pernah suatu kali Jemnar memberikan contoh pada salah satu ksatria waktu itu. Sang ksatria itu habis banyak makan kacang dan sering kentut. Jemnar lalu memberikan petunjuk agar kentutnya itu ditahan dulu karena mengandung gas berbahaya.
Sang kesatria pun tidak percaya. Lalu Zenmar membawa obor dan menyuruh sang kesatria kentut dengan pantat di pinggir obor. Sang kesatria tertawa-tawa karena menganggap itu lelucon. Ya tapi dia lakukan saja, karena yang menyuruh adalah gurunya. Begitu bunyi brot, terdengar suara bus. Api obor mengejar ke pantat sang kesatria, dan akibatnya celananya bolong hangus. Pantatnya menjadi hitam sedikit gosong. Kejadian itu pun menjadi tertawaan semua kesatria. Jadi kalau bikin api unggun jangan kentut dekat api, nanti kejadiannya bisa seperti itu. Peta Atlantis yang ada di internet banyak yang berbeda dengan aslinya. Itu dikarenakan Balamin sengaja menukar informasi dan memberikan peta-peta palsu beberapa jenis dengan gambar yang berbeda-beda pula, agar kita misdirection atau kita menjadi salah arah atau mengalihkan perhatian baik mata dan pikiran mengikuti keinginannya.